Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan kali ini di video ini aku akan membahas sebuah PC case lagi nih. Dan PC case-nya itu tentu kalau kalian sudah melihat thumbnailnya dari brand NYK Nemesis. Kalau dari brand NYK Nemesis pastinya harganya terjangkau juga nih. Nah, untuk PC case yang akan kita bahas kali ini adalah NYK Nemesis Pallas T59. Yaps, dapat terlihat banget ya di sini warna putih terangnya. Buat yang tertarik, tonton terus videonya sampai selesai ya. Disclaimer dulu nih, di sini aku akan men-showcase PC case-nya saja ya. Jadi mohon maaf kalau kalian berharap akan ada rakitannya atau mungkin kita akan mencoba beberapa fitur-fitur LED-nya. Di sini tidak, karena di sini memang kita belum ada peralatan yang sedikit mumpuni. Jadi di sini aku akan bercerita ke kalian gimana desainnya, lalu gimana build quality yang diberikan oleh Pallas PC case ini, dan juga kompatibilitasnya ya tentu dengan hardware PC yang ada. Oke, kita lihat langsung ke desainnya dulu nih. Secara desain tentu yang mencolok di sini adalah warnanya yang putih. Putihnya ini terang yang bersih, dengan bagian uniknya menurutku hanya ada di bagian front panelnya saja ya. Terlihat garis tegas yang miring ini membentuk bentuk geometri segitiga tak beraturan ini ya. Aksennya sih terlihat gaming banget, apalagi dengan lampu LED di sepanjang garis tegas ini. Di bagian bawahnya ada grill shape-nya, ini bolong juga untuk grill shape-nya. Enggak fake, tapi bolongannya itu memang tidak begitu besar untuk tiap grillnya itu ya. Dengan logo NYK Nemesis di bagian atas kiri, lalu buat left side panelnya ini tentu dengan tempered glass. Tentu saja tempered glass ini sudah sangatlah mainstream di dunia PC case. Begitupun juga dengan penutup panel yang ada di kanannya, polosan saja dengan aksen grill berlubang segaris ini. Enggak ada nat-natan yang nonjol sama sekali buat menambah ruang kabel manajemennya juga nih. Kalau bagian atasnya di sini terlihat grill yang berlubang juga di bagian fan-nya ini ya, tanpa adanya dust filter nih secara bawaan. Terlihat juga untuk baut-baut silvernya ini untuk menopang fan-nya. Overall secara desain jujur saja terlihat mainstream ya, tidak ada begitu banyak hal-hal baru yang bisa kita temukan di Pallas case T59 ini. Secara pribadi aku tidak begitu amazed dengan desainnya ada, namun sudah terlihat bagus dan modern apalagi dengan warna putihnya. Buat build quality-nya di sini dia menggunakan HPCC atau steel plate cold coil, atau bisa dibilang baja putih. Yang mana untuk ketebalannya ini ada di angka 0,5 mm saja. Dan untuk bahan ini sebenarnya bahan SPCC ini hampir digunakan di kebanyakan PC case affordable ya. Begitupun juga dengan PC case NYK Nemesis lainnya, mostly memang menggunakan bahan SPCC ini. Tidak terlalu tebal namun dia ringan, masih bisa peok tentu kalau terkena dengan benturan yang lumayan keras, namun di sini dikombinasikan dengan ABS plastik juga di bagian front panelnya. Lumayan tebal buat ABS plastiknya, cukupan saja. Dan T59 ini kalau kalian lepas panel-panel sampingnya ya, terutama untuk tempered glassnya itu saat kalian lepas, PC case ini akan terasa sangatlah ringan. Lalu buat kompatibilitasnya, untuk motherboard yang support untuk masuk ke PC case ini ada ukuran micro ATX atau ATX nih. Masih mirip juga dengan PC case NYK Nemesis lainnya yang memang mostly itu ukurannya memang untuk ATX atau micro ATX saja. Lalu untuk fan placement di sini pertama kali kita membeli sudah diberikan 3 buah RGB fan secara gratis ya, sudah include 3 buah RGB fan. Di bagian atas itu ada 2 buah dan juga di bagian belakang itu ada 1 buah. Dan untuk placementnya di sini secara bawaan dia menjadi exhaust ya, jadi intake-nya itu dari bagian dalam ke arah luar. Dan buat placement fan lainnya di sini bisa di bagian depan, di sini ada 3 slot, lalu di bagian bawah bisa 2 slot lagi, dan untuk total bisa sampai 8 fan untuk di PC case Pallas T59 ini. Buat konfigurasinya paling yang sedikit membingungkan untuk airflow-nya ini ada di bagian front panel ya, karena di bagian front panelnya ini bisa dibilang lumayan agak solid ya, jadi tidak banyak
lubang-lubang grill. Di sini bagian grillnya itu hanya ada aksen grill yang ada di bagian bawah tadi itu dan juga lubang yang ada di paling bawah ini. Lalu untuk support cooling radiator di sini supportnya itu ada di bagian belakang untuk ukuran 120 mm. Jadi kalian bisa pasangkan all-in-one water cooling untuk di PC case ini yang ukurannya 120. Mungkin bisa yang lebih besar lagi yang persegi panjang itu untuk kalian pasangan di atas. Namun entah kenapa NYK Nemesis tidak menyarankan itu atau tidak menuliskan itu. Harusnya sih masih muat ya untuk di bagian atas ini untuk menggunakan all-in-one cooling yang ukurannya itu lebih besar alias yang persegi panjang itu. Lalu buat slot HDD dan juga SSD di sini posisi baut-bautnya itu bisa ditemukan di bagian paling bawah ini alias untuk HDD ada di bagian belakang posisi power supply, mau 2,5 inch atau 3,5 inch pastinya bisa. Dan untuk SSD di sini sepertinya menggunakan slot fan yang ada di bagian bawah ini. Jadi mengorbankan posisi fan yang ada di bawah ini ya untuk slot SSD-nya kalau memang kalian butuh yang di luar motherboard-nya tentu. Dan juga buat skrunya secara bawaan sudah mendapatkan ya di sini skrunya diberikan skru-skru yang memang dibutuhkan secara bawaan. Terakhir untuk power supply-nya di sini dimensinya standar yang 80 mm x 150 mm atau x 140 mm itu pasti masuk ya. Lalu untuk GPU size-nya di sini maksimal panjang ada di 290 mm saja. Untuk ketebalan bisa kalian sesuaikan tentunya dengan part-part yang kalian pasang. Mungkin kalian menggunakan radiator cooling di bagian CPU-nya itu mungkin bisa nabrak, atau mungkin fan cooler yang gede itu juga di bagian CPU-nya itu juga bisa nabrak juga. Itu bisa kalian sesuaikan sendiri sesuai motherboard, sesuai cooler kalian dan juga dengan GPU ketebalannya itu. Lalu untuk I/O port di sini ada di bagian atas. Ada power button, reset button, LED button untuk mengatur LED yang ada di bagian front panel. Lalu port jack 3.5 mm untuk output dan juga input. Lalu USB 2.0 ada 2 buah, USB 3.0 1 buah, dan ini standar banget lah untuk I/O port yang ada di PC case Pallas T59 ini. Tidak ada USB Type-C dan juga tidak ada fitur-fitur seperti Thunderbolt atau 3.1 atau USB-nya itu yang lebih berkualitas. Di sini standar saja. Ini banyak ditemukan di PC case lainnya di harga yang sama juga. Nah, semua kompatibilitasnya itu dibalut dengan ukuran keseluruhan case Pallas T59 ini dengan tinggi 447 mm, lebar 192 mm, dan panjangnya 338 mm. Secara size bukan yang compact, bukan yang gede juga, sepertinya ini agak di mid tower size lah. Buat sisi kabel manajemennya, jujur ruangnya mungkin terbilang cukup kecil, enggak begitu luas atau dalam ya untuk kabel manajemennya ini di bagian sisi kanannya itu, apalagi di bagian panelnya ini juga flat saja, enggak ada nat-natan sama sekali. Nah, jadi gimana? Kira-kira bakal cocok nggak sama PC case dari NYK Nemesis ini? Semoga apa yang aku ceritakan di sini, apa yang aku bilang bisa menjadi pencerahan kalau kalian memang minat dengan PC case Pallas T59 ini. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat harganya, PC case Pallas T59 ini dibanderol di angka Rp415.000. Cukup affordable sekali untuk sebuah PC case berwarna putih yang cukup clean ini ya. Nah, kira-kira itu saja yang bisa aku katakan tentang PC case NYK Nemesis Pallas T59 ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan juga share ke teman-teman kalian yang sekiranya membutuhkan PC case nih, lagi cari-cari PC case. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.